Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di pelajaran tema. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif ya. Jadi energi itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Nah, energi yang bisa diperbaharui ini disebut juga energi alternatif atau disebut juga namanya energi terbarukan. Nah, energi alternatif itu apa? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Nah, energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Energi alternatif itu tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama atau istilahnya tidak akan pernah habis ya di bumi. Contoh energi alternatif itu diantaranya sumber energi alternatif antara lain adalah matahari, angin, air, panas bumi, dan bisa juga kotoran hewan. Pemanfaatannya berbeda-beda ya. Contoh lain, energi matahari ini bisa menggantikan energi batu bara. Nah, matahari itu menghasilkan panas. Nah, pemanfaatan panasnya itu bisa kita lakukan menggunakan alat yang namanya panel surya. Kemudian energi alternatif yang berikutnya yaitu air. Pemanfaatan air ini sangat banyak ya, karena air itu adalah sumber energi yang sangat penting juga bagi makhluk hidup. Tanpa air, manusia dan makhluk yang lainnya itu tidak akan bisa hidup, karena kita makan, minum itu menggunakan air. Dalam keseharian pun kita menggunakan air. Tanaman menggunakan air untuk tumbuh. Hewan pun membutuhkan air untuk minum. Kemudian energi alternatif yang ketiga adalah angin. Nah, angin ini bisa dimanfaatkan yaitu pembangkit listrik tenaga angin ya. Jadi berbentuk kincir. Kincir ini bisa menghasilkan listrik. Kemudian energi alternatif yang berikutnya adalah energi panas bumi atau energi yang berasal dari panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi, itu di dalam permukaan bumi ya. Nah, temperatur di bawah kerak bumi ini semakin bertambah seiring dalamnya lapisan kerak bumi itu sendiri. Nah, temperatur di pusat bumi ini bisa mencapai suhunya bisa mencapai 5000 Celcius, 5000 derajat Celcius. Itu sangat panas ya. Bahkan sanggup meleburkan apa saja yang dimasukkan ke dalam jika diistilahkan. Kemudian energi alternatif yang berikutnya adalah berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa dimanfaatkan atau didaur ulang untuk menghasilkan listrik. Nah, itu tadi tentang energi alternatif ya. Contoh berarti energi yang tidak bisa diperbaharui itu namanya bukan energi alternatif. Contoh energi yang tidak bisa diperbaharui, contohnya seperti batu bara, minyak bumi, terus minyak tanah. Dulu pernah kan mendengar ketika orang tua kita memasak itu menggunakan minyak tanah. Karena minyak tanah itu selalu digunakan, akhirnya sumber daya minyak tanah lama-lama jadi habis, akhirnya digantikan menjadi gas. Bisa jadi suatu saat itu gas juga mungkin habis, kemudian akan digantikan oleh energi yang lain. Nah, energi tadi seperti minyak tanah, batu bara, mungkin gas bumi yang digunakan itu lama-kelamaan bisa habis, sehingga untuk mendapatkan kembali itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang teks petunjuk. Dari keterangan
energi alternatif tadi bisa kita simpulkan juga bahwa kita harus selalu hemat energi. Kita tidak boleh membuang-buang energi secara sia-sia atau secara percuma. Contoh lain, ketika kalian sudah menggunakan barang elektronik atau barang elektronik yang digunakan sudah tidak digunakan lagi, maka harus dimatikan agar tidak membuang-buang daya listrik atau membuang daya energi yang ada. Nah, kemudian kita akan belajar teks petunjuk pemakaian. Teks petunjuk pemakaian itu apa? Petunjuk adalah memberitahu. Pemakaian adalah cara menggunakan. Jika digabung, teks petunjuk pemakaian adalah cara memberitahu tanda atau memberitahu penggunaan dari suatu barang. Itu namanya teks petunjuk. Contoh teks petunjuk, cara menggunakan kipas angin. Bagaimana cara menggunakan kipas angin? Pertama, sambungkan kabel ke dalam stop kontak yang ada. Kemudian, nyalakan tombol power untuk menghidupkan. Bisa juga memilih angka 1 sampai 3 untuk memilih kecepatan angin. Kemudian jika sudah tidak digunakan, kemudian matikan tombol power. Nah, itu adalah teks petunjuk. Nah, sekarang coba kalian buat video cara menggunakan alat-alat listrik yang ada di sekitar rumah kalian. Minimal 2 alat ya. Boleh cara menggunakan atau cara menghidupkan televisi, cara menggunakan setrika, blender, atau yang lainnya. Boleh kalian meminta bantuan dari mama atau dari orang tua kalian ya anak-anak ya. Alat-alatnya bisa kalian lihat di sini. Teks petunjuk halaman 37. Di sini ada setrika, televisi, terus magicom, kipas, dan dispenser. Kalian buat teks petunjuk minimal 2 alat ini. Kalian buat video cara menggunakannya bagaimana. Divideokan, minta bantuan mama atau ayah. Boleh pilih 2 saja yang ada di rumah kalian. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Seperti yang dicontohkan tadi. Oke anak-anak, itu adalah untuk memberitahu cara penggunaan suatu barang itu harus berurutan ya. Jangan langsung tidak berurutan. Contoh yang tidak berurutan itu seperti ini. Tekan tombol power, kemudian kabel dicolokkan ke stop kontak. Itu tidak bisa memberitahu cara menggunakannya karena tidak berurutan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika kurang maksimal ya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.